rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa man'uhu fil haidhi wan nifasi wa dhiqi waqtil fardhi lal tibasi. Ya, kemarin pembahasan terakhir itu tentang apa? Waktu-waktu yang paling baik untuk jima, malam Jumat, malam Senin. Kemudian makanan yang harus dihindari oleh pengantin wanita sampai seminggu ya. Terus apa meneh? Jima dilakukan dalam keadaan senang sama senang, semangat. Dan sekarang pembahasannya tentang waktu yang enggak boleh. Waman utawi kacegahe jima, den larang jima. Waman utawi kacegahe jima fil haidhi iku nalikane wong wedok lagi haid. Lanang rak mungkin haid. Mungkin nesu-nesune padha. Ya, wan nifasi lan nifas. Iki wong wedok juga. Tapi dek winganane saya lihat artikel wong Amerika ta wong ndi. Wong lanang meteng lho. Iya maksudnya aku ngono. Ternyata dia transgender gitu. Allah ya Gusti. Mosok ono lanang duwe rahim aku ngono. Ternyata memang aslinya wedok terus dipasangi manuk ngono. Iya maksudnya. Taghyirul khilqah. Terus wadiqi waqtil fardhi lan sempite waktu salat fardu. Mepet, sing mepet-mepet itu tuh lebih kan? Lebih menantang kan? Iya. Lal tibasi ora ana keserupaan iku maujud. Lal tibasi ora ana keserupaan iku maujud. Artinya tidak ada kemamangan. Fa akhbara maka muallif memberikan informasi annal jima'a bahwasanya jima' yumna'u fi zamanil haidhi, itu dilarang ketika waktu istri lagi haid. Ketika kok haid nekani bojomu untuk quick ya, itu namanya lagi gawe apa Bu? Gulali apa? Liqaulihi ta'ala, karena ada dawuhnya Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anil mahid, maka mereka umatmu bertanya kepadamu tentang wong wedok sing haid. Ul huwa adzan, itu adalah penyakit. Jawablah bahwasanya haid itu penyakit. Kan ora ono wong muni haid iku penak, aku lagi haid penake ora ono. Mesti apalagi ada PMS ya, pra menstruasi. Sebelum menstruasi iku malah iku dadi kiubine metu ya. Jadi setane asline wah iblise metu, sungune metu, nusu-nusu rak kira-kira. Itu. Tapi biasanya iku nek cek perawan iku nesu-nesu. Makane nek duwe adik wedok utawa mbakyu wedok sing durung nikah iku nek pas menstruasi iku kaya wong arep sakaratul maut. Ya, karena sakit. Ngetokno getih iki lara ngono. Makane dia berubah menjadi QB, berekor 9. Ya. Iku mungkin atau pengalaman Mbak Pondok akeh semono ya. Iya, tapi cuman cincuri iki model seperti ini yang bisa. Cincuri iki. Iya. Jadi itu. Nah, itu makanya jawabnya Allah qul huwa adzan, itu adalah penyakit. Fa'tazilu, maka hindarilah kalian an-nisa wanita fil mahidhi ketika sedang haid. Kan aja diparani. Tapi maksudnya maksudnya menghindari gimana? Qila ma'nahu, dikatakan bahwasanya artinya menghindari wanita itu apa? Fa'tazilu furujahunna, hindarilah farji mereka. Aja diulek-ulek wong lara kan gitu kan. Aja mbok ulek-ulek nganggo neh, mbok ulek-ulek nganggo manukmu iku ora oleh. Sakit. Wa huwa qaulu Hafsah, itu adalah pendapatnya Sayyidah Hafsah. Wa ruwiya an Mujahidin, dan diriwayatkan dari Mujahid, wa bihi akhadha Isbagh, dan dengan pendapatnya Mujahid Imam Isbagh atau Asbagh apa ini mengambil pendapat ini. Terus wa ruwiya an Syafi'i wa Ikrimah, dan diriwayatkan juga dari Imam Syafi'i dan Ikrimah. Wa qila, dan dikatakan makna fa'tazilun nisa itu yang kedua adalah syahunna, yaitu kasur orang itu ya bener-bener pisah ranjang gitu loh. Jangan didekati. Memang wong haid itu gak oleh didekati. Cuman gini nek wis ora perawan niku haid ora patek lara, soalnya wis buka segel ya. Buka segel. Wa huwa alladzi ruwiya an Ibnu Abbas. Tafsiran firasyahun itu riwayat dari Imam Ibnu Abbas. Dan dikatakan wa annahu i'tazala firasya zaujatihi wa hiya haidun,
diriwayatkan bahwasanya Ibnu Abbas menjauhi kasur dengan istrinya sementara istrinya sedang haid. Fa balagha khalatahu Maimunah. Maka berita ini sampai kepada bibinya yang bernama Maimunah, faqalat lahu. Maka Maimunah mendebat Ibnu Abbas, araghibta an sunnati Rasulillah, apa kamu sudah benci dengan sunnahnya Rasulullah? Kenapa? Laqad kana yanamu ma'al mar'ati min nisa'i, karena Rasulullah itu tetap tidur bareng istri beliau, wa hiya haidun, sementara istrinya sedang haid, wa ma bainahu wa bainaha illa thawbun, dan tidak ada antara beliau dan istrinya kecuali satu pakaian, ma yujawizur rukbatain, yang melewati dengkul, melewati dengkul ya. Jadi tetap turu bareng, mau coba nisai temenanan terus golek kamar liya kok aja apa meneh turu ning ondak-ondakan aja ya. Tapi alhamdulillah selama ini saya nikah kayaknya enggak pernah ada kejadian diamu umi dinesoni bojoku terus turun ning ondak-ondakan, enggak pernah. Syukur saya alhamdulillah. Ya, jadi ayo turu pondok karo umam ning ngarep kono. Nek karo bae kan sedia tisu ya. Karo bae sedia tisu. Gitu. Ya. Jadi artinya ini dari keterangan ini wanita tetap masih bisa dinikmati asalkan jangan sampai menembus ngerogah-ngerogah tekan bagian farji. Waqila ma tahta izarihinna. Ya, dan dikatakan yang ditutupi adalah yang di bawah sarung iyo nganggone gak nggone sirah. Nek orto saiki kan dadi ninja-ninjanan ndak itu. Ndak ya di izar iku ya sarung dari perut ke bawah. Artinya jangan sampai dolanan sing gone ngisor iku, tapi dene susune mbok gawe tempat pelampiasanmu. Misale mbok kempit manukmu cukluk-cukluk ngono. Ya kan? Era kan? Nah, itu. Nek susune cilik rasa babaksa. Jadi gedekno dhisik ya, gedekno dhisik. Nek wis gedhe, wis kenyal-kenyal iku lagi. Alah kibul, mar kibul. Nah, itu boleh. Atau misalnya gegere, asal aja nembus ning kene dubure ya. Gegere mbok olesi minyak zaitun atau apa. Saya sih belum pernah mempraktekkan, pengen. Wes iku tetep boleh dinikmati semuanya boleh. Nek wong ngocok dhewe kocokno nduk. Oh, lho nek ngocok dhewe haram dikocokno ora masalah lho piye? Kocokno nduk. Sak apa-apa. Aduh, iki lha terus wa huwa al-masyhuru, pendapat yaitu yang matah ta'izarihin, artinya menghindari yang di bawah sarung. Wa huwa al-masyhur, itu riwayat yang masyhur inda Malikin, dari Imam Malik, kama fi sahihi, seperti riwayat di dalam hadis sahih, al-haidu tasyuddu izaraha, seorang yang wanita yang haid hendaknya mengencangkan sarungnya, tapihnya. Wa sya'nuka bi a'laha, dan terserah padamu bi a'laha, dengan bagian tubuh yang atasnya. Ini hadis ini ya. Jadi mengajarimu untuk porno yang di selain farji ketika istrimu lagi haid, silahkan tangan berarti mulut boleh ya. Mulut boleh ya, kan ngemut malah ya. Asal aja kena untu lara. Kelotan dicokot terus potol. Ya gitu. Jadi semua tubuhnya boleh kamu nikmati kecuali bagian farji. Wa qauluhu ta'ala hatta yatuhurna, ya. Yatuhurna ay yaraina alamatat tuhri min qissatin aw jufufin. Ya, hatta yatuhurna artinya sampai suci, artinya sampai terlihat tanda-tanda suci. Boleh tidak boleh menyentuh wanita kecuali sudah sampai tanda-tanda suci sudah kelihatan. Dilihatnya dari mana? Min qissatin, dari dia cerita sendiri. Au jufufin, untuk pas kowe lagi observasi, oh garing. Jufuf itu garing ya. Ukrek-ukrek dhewe, garing gitu. Suci kowe. Ayo terus fa idza tatahharna, maka ketika mereka sudah bersesuci, ai bil ma'i, dengan mandi air ya. Jadi nek wis garing wis mampet haite ku aja langsung mbok wik-wik, kudune ndek kon adus dhisik lah, kerjane meneh adus junub karo kowe. Jadi adus 2 kali.
Anu seru bro, seru temenan. Seru wis beratus kok head terus langsung mbok pik-pik lu aku beratus Allah ngono. Jadi seru kan sensasinya awake cek telek ya. Ambu wangi ya, rambutnya masih basah ya. Rambut basah kan menambah keseksian. Jadi kok sisanya ya. Jadi fa idza tatahharna jika mereka sudah bersesuci atau sudah mandi alal masyhuri menurut qaul yang masyhur fa'tuhunna maka datangilah mereka jimaklah mereka min haitsu amarakumullah seperti yang Allah perintahkan. Ai di mana yang Allah perintahkan fil qubuli di farji la fit duburi bukan di dalan ngising. Dalan ngising aja ngasih mbok ulek-ulek nganggo manuk temenan aja. Itu haram hukumnya. Nang ngarep legit epol kok ning gini subur ra enak. Wa hukmun nifasi sedangkan hukumnya wanita yang nifas hukmul haidi itu seperti hukmal haidi itu seperti hukumnya wanita yang haid fi jami'i dzalika dalam semua keterangan yang sudah terlewat. Artinya kalau sudah melahirkan anak kemudian pada masa nifas biasanya 60 hari ya. Biasanya 60 hari jangan sampai didatangi rong sasi metenteng kowe. Rong sasi ya wis piye pengen kon ngocokno iku mau. Tenang halal semuanya halal. Qala fi syarhil umdah disebutkan di dalam kitab Syarhil Umdah wa tahrimul wad'i fil haidi dan keharaman menjima wanita ketika haid ta'abbudun itu adalah bernilai ibadah yu'na yang harus diperhatikan. Artinya gini, kenapa tidak boleh mendatangi wanita kadang haid? Karena ada dawuh Gusti Allah Ta'ala. Lah kenapa? Apa hikmah dibalik itu? Hikmahnya yaitu biar kita ta'abbud, apapun yang kita lakukan dengan istri baik ketika wik atau meninggalkan jima karena dia haid itu semuanya bernilai ibadah. Orang alasan apa-apa. Wis nilai niate ibadah jeneng ono dawuhe kan gitu. Ini dinilai ibadah. Wa kadzalika fin nifasi begitu juga di dalam nifas ka annahu mithluhu itu juga seperti haid. Wa fil Qasdallani innal wad'a bahwasanya di keterangan di dalam Al-Qasdallani bahwasanya jima fil haid ketika waktu haid haramun itu haram bi ijma'in dengan kesepakatan ijma'. Faman i'taqada hillahu barang siapa yang meyakini bahwasanya wati ketika haid itu halal kafara maka dia sudah kafir. Hati-hati. Terus waruwiyah dan diriwayatkan anna rajulan wa imra'atan ikhtalafa fi waladin lahuma. Diceritakan ada suami dan istri saling berselisih berbeda pendapat dalam status seorang anak aswad yang hitam, lahir dalam keadaan hitam. Faqalatil mar'ah maka perempuan berkata, "Huwa benuka." Iku anakmu gitu loh. Iku anakmu. Wa angkara rajulu sementara yang suami engkar. Faqala Sulaiman alaihissalam kemudian Sulaiman alaihissalam menjadi hakimnya berkata, hal jama'taha fi halil haidhi apakah kamu pernah menjima istrimu dalam keadaan haid? Qala na'am ya. Qala huwa laqo ya berarti itu memang benar-benar anakmu. Wa inna ma sawwatallahu wajhahu adapun Allah menghitamkan wajah anak tersebut uqubatan lakuma sebagai siksa untuk kalian berdua. Makanya aja aneh-aneh ya. Iku apa iku urunan ta piye alam ya. Qila wa huwa al muradu bi qoulihi ta'ala dari cerita ini itulah yang dikatakan bahwasanya tafsiran dari firman Allah Ta'ala fafahamnaha Sulaiman. Jadi tafsirannya fafahamnaha Sulaiman ku cerita iki piye. Kalau di riwayat lain kan kalau tidak salah itu perebutan anak. Ada wanita duwe anak terus wanita yang lain dia duwe anak tapi mati terus ngaku-ngaku iku yang anak yang dibawa wanita ibu kandungnya adalah punya dia sendiri. Akhirnya diputuskan tak sigar anakmu ben apa jenenge ben adil sing A untuk anak separo sing B untuk anak separo. Akhirnya sing A muni lah rak apa ben adil ngono ta. Yang satu mengatakan wis aja coba pateni ben urip lah ngono. Ben urip Allah maka fafahamna Sulaiman maka dari situ Sulaiman tahu bahwasanya sing tega nyigar anake dadi separo berarti itu bukan ibu aslinya. Ibu aslinya yang itu tadi gak tegel.
Wes Israiliyat gak ya percayalah ora Allah. Aja dipercaya, aja dibohongi. Wa rawat Tabarani fil Awsati dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Awsat an Abi Hurairah marfu'an dari Sayyid Abi Hurairah secara marfu'. Man waqi amra'atahu wa hiya haidun barang siapa yang menjima istrinya wa hiya haidun dan istrinya sedang dalam keadaan haid faqadha bainahuma waladun maka kemudian ditakdirkan antara keduanya ada anak fa asabahu judamun kemudian anak tersebut terkena penyakit judam merotoli lho apa ya penyakit apa itu merotoli apa kusta ya kusta jadi dino iki merotol dirijine ucul sesuk wirunge ucul sesuk manuke ucul terus iku protol kusta ya kista ta kusta alas bola pokoknya protol iku fala yalumanna illa nafsah maka jangan jangan mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Lita sabbihi karena dia sendiri yang menyebabkan fima yurituhu terhadap apa yang telah dilakukannya. Lita sabbihi ya. Semua perbuatan ada konsekuensinya. Wala yalu masyari'ah dan dia juga tidak boleh mencela syari' orang yang menciptakan syariat yaitu Allah dan Rasulullah. Kenapa? Li'annahu qad hadzara minhu karena sudah syari' sudah memperingatkan hal tersebut. Yes. Waqala al-Imam Al-Ghazali al-wad'u fil haid wan nifas jima' dalam keadaan haid dan nifas yurithul judam itu bisa menjadikan penyakit kusta fil waladi terhadap anak yang hasil jima ketika haid dan nifas. Wes. Warawal Imam Ahmad wa ghairuhu an Abi Hurairah marfu'an. Man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqahu kemudian dia mempercayainya bima yaqul dengan apa yang dikatakannya, au ata haidon atau ada orang yang menjima istrinya ketika haid, au atamra'atahu fi duburiha atau dia menjima istrinya tapi di duburnya double faqad bari'a maka sebenarnya dia telah terlepas mimma unzila ala Muhammad terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi barang siapa yang mendatangi dukun terus percaya menjima istrinya ketika haid atau menjima istrinya tapi di duburnya maka dia dianggap telah tidak mempercayai wahyu yakni kalau saya sih pasti nggak percaya sama Pak Wahyu Bagio, nggak apa-apa, bukan kafir itu ya. Kadang dibutuhkan untuk tidak percaya. Yakni ini istahalla dzalika itu dianggap kafir ketika apa? Ini istahalla dzalika jika dia memang menganggap semua itu halal. Au arada zajra wa tanfira atau hadis ini dikatakan kan tadi redaksinya Kanjeng Nabi faqat bari'ah gitu ya. Dia telah dianggap keluar atau tidak telah dianggap terlepas dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu bukan maksudnya artinya au arada zajra wa tanfir. Redaksi tersebut diinginkan untuk mencegah dan agar orangnya lari dari kasus-kasus tersebut, lari dari contoh-contoh tersebut. Jadi ada dua tafsiran ya. Kalau dia dikatakan kafir ketika dia menganggap halal. Yang kedua redaksinya Rasulullah ini bukan mengatakan kafir secara langsung, tapi maksudnya biar orang takut atau tidak mau melakukannya. Paham ya? Walaisal muradu haqiqatal kufri dan tidak tidak diinginkan adalah benar-benar kafir enggak, tapi cuman redaksi untuk menakut-nakuti ya. Contohnya ya kayak gue misalnya melakukan pelanggaran terus aja saya bilang wes pokoknya sesuk silakan keluar dari pondok misalnya kan ini kan artinya cuman membuat takut aslinya ya kepengen biasa wae ngono iku biasa bukan menginginkan kalian keluar dari pondok tapi menginginkan kalian taat peraturan ben wedi kayak ngono wa illa lama umira fi waqtil haidhi bil kafarah. Kalau tidak begitu maka tidak diperintahkan di dalam masalah menjima istri ketika haid dengan hukum kafir kama qala al-Munawi. Fa fi hadits at-Tabarani 'an Ibnu Abbas marfu'an man atamra'atahu fi haidha barang siapa yang menjima istrinya dalam keadaan haid falyatasaddaq bi dinarin. Ini solusi ya. Maka hendaknya dia bersedekah dengan 1 dinar. 1 dinar itu pira gram? Pira, Bro? Ana sing nggo HP?
4 ya, 4 gram ya, 4 gram setengah, 4 gram setengah ya. Tapi roh, oh lah, kok dijajal digolek, aku lali keterangan ini. 1 dinar itu sekitar 4 gram. Mana sih gawe tak? Coba dicari Google. 1 dinar, wah, temen. Ya, bahsul masail, golek-golek masalah. Piro? Pinten iki? Berapa? 4 gram bukan? Dinar berapa rupiah? 1 dinar berapa gram? 4 gram setengah ya. Sak grame piro? 700.000 ping ya. 700.000 ping 4 piro? Piro? 3 jutaan. 2 juta. Terus nek iya. Iku wis karo setengah durung. Durung, berarti setengahnya 3 jutaan ya, sekitar 3 juta. Jadi kafarote ku langsung sedekah 3 juta. Mantap. Sedekahne calon fatal. PS dhewe. Gitu tuku PS sak TV-ne. Sido ta ora iki tuku PS iki ya. Seh, duitnya iso balik ta ora iki seh? Ziarah. Nek iso balik lagi mending PS-an ae. Iya kayak salahnya manggon ngarep ketok Geri ilang kudul ginjal rak payu kabur go duit. Kok gampang golek isih. Asik kowe kok dipecat Pak Andi saka Kakak wis melu Pak Isa wae engko. Melu bantu ngangkuti sampah. Jadi barang siapa yang mendatangi istrinya ketika haid maka dia hendaknya bersedekah dengan senilai 1 dinar. Kalau di Indonesia berarti ya sekitar 3 jutaan tadi ya, atau lebih tepatnya 4 gram 400 berarti 4,25. Ya salah. Kurang luweh. Waman ataha, maka dan barang siapa yang mendatangi istrinya. Apa iki? Faqad adbarad dam. Dan barang siapa yang mendatangi istrinya faqad adbarad dama. Sementara getih wis bar, getih haid wis bar. Jadi gini, kan dia mau dalam keadaan haid. Kalau ini sudah enggak haid tapi masih apa? Masih belum suci. Fanis dinarin, maka dia sedekah setengah dinar gitu. Setengah dinar berarti setengah juta. Wa qauluhu falyatasaddaq, sementara dawuhnya Kanjeng Nabi falyatasaddaq, hendaknya bersedekah itu wajib ta ora? Qila wujuban, ada yang mengatakan itu wajib, wa qila nadbanan, ada yang mengatakan itu sunnah. Sing kere nganggo sing sunah. Sing kere nganggo sing sunah. Wa kadza yumna'ul wat'u, dan juga dikatakan haram untuk jima inda waktu sholat, jika memang waktu sholat itu sempit. Bihaitsu, dengan sekiranya injama'a, ketika dia jima waktu salat dan mandi, lam yudrikil waqta, dia tidak akan bisa menggapai waktunya, artinya tidak bisa memenuhi waktu sholatnya. Mepet jima mepet sahur, mepet subuh misalnya. Atau jima waktu maghrib ya, waktu maghrib kemudian durung sholat maghrib. Berarti wis jam 7 luweh, jam 7 luweh 5. Itu kan keluar dari sholat maghrib, maka itu tidak boleh. Wa ala dzalika, dan atas hukum inilah ya muallif nabbaha, memperingatkan biqaulihi wa dhiqil waqtil fardi. Wa qauluhu lal tibas, sementara dawuh beliau lal tibasi tatmimun, itu hanya untuk pelengkap. Tsumma qala, kemudian beliau juga meneruskan dengan dawuh walailatul adha, utawi malam bodo idul adha. Alal masyhuri ing atase alal masyhuri ing atase kaul kang masyhur kalailatil ula, iku kaya malam pertama minasyuhuri saking pira-pira wulan. Wadif lan
nambahno sira wadhif lan nyandingno sira ilaiha marang Lailatul Adha nisfa kulla syahrin ing pertengahane saben-saben wulan wa akhiral layali lan akhire pira-pira bengi minhu saking kullu syahr fadri monggo ngerti ya sira. Ini masih tentang pembahasan waktu yang tidak boleh untuk jima. Akhbar rahimahullah, ya, Imam Mu'allif memberikan informasi annal jima'a bahwasanya jima yumna'u fi hadhil layali al-arba'ati, diharamkan pada 4 malam ini. Yang pertama Lailatul Idul Adha, yaitu malam Idul Adha. Berarti Idul Fitri boleh berarti ya. Idul Adha tok kok Idul Fitri. Tapi nek apa wong-wong tuwa Jawa nek ngendikan nek salah ora oleh. Aja malam bodo, seneng-seneng. Lah berarti lho justru seneng-seneng kok termasuk kowe ya seneng-seneng ya. Kenapa ndak boleh? Iya, ya alam terserah sampean ikut yang Jawa ya apik. Melu sing iki masalah ra kuat misalnya malam bodo sesuk sebar kawin posisimu boy. Jeboro los ya. Ngerti sido kawin tanggal 20 Ramadan apa ya? Iya. Diparani Mbak Nas wingi kode. Kon kawin rapi. Ya, Lailatul Idul Adha. Kemudian kenapa enggak boleh apa jima di malam Idul Adha? Idul Adha berarti malam tanggal 1 Syawal. Kok apa? Malam 10 ya, Dzulhijjah. Kenapa enggak boleh? Lima qila dikatakan min annal jima'a fiha, bahwasanya jima di waktu Idul Adha yujibu kaunil waladi, itu bisa memastikan adanya anak. Safakan lidimai, kurang lam 1. Safakan lidimai, itu akan menjadikan anak safakan lidimai, pembunuh ya. Oh Idul Adha kan wayahe gorok sapi, gorok kebo, korban maksudnya korban. Makanya kok iki malah wik-wik kok gene malam bodo Idul Adha, nanti anaknya sebagai pembunuh. Nah, terus begitu juga yang enggak boleh apa? Walailatul ula min awali syahrin, malam pertama dari semua bulan. Malam pertama bulan apa Hijriyah. Kemudian walailatul nisfi, malam pertengahan min kulli syahrin, dari semua bulan. Terus biasanya pertengahan ya sekitar 14 15. Walailatul akhirah, dan malam terakhir tanggal 29 atau malam 30 min kulli syahrin. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena ada dawuhnya Rasulullah, la tujami', jangan sampai kamu berjima' ra'salailatis syahri, di awal malam bulan, malam setiap bulan, di awal malam setiap bulan, wa fin nisfi, dan di pertengahan bulan. Terus faqala al-Ghazali, dan Imam Ghazali mengatakan yukrahul jima'u fi thalathi layalin, dimakruhkan jima' di 3 malam minasyari setiap bulan. Al-awwala, yaitu yang pertama yang di awal bulan, wal akhir, dan akhir bulan, wan nisfa, dan wan nisful, dan wan nisfi, dan akhir setengah bulan. Yuqalu, kenapa tidak boleh dimakruhkan? Yuqalu, dikatakan innasyayatina, bahwasanya setan yahdurunal jima', mereka akan hadir pada prosesi jima', ritual jima' fi hadhil layali, di malam-malam ini. Melu delok nonton. Jadi bukan hanya sekedar download, melu hadir. Wa yuqalu, dan akan dikatakan innasyayatina, bahwasanya setan-setan yujami'una fiha, mereka saling wik-wik di malam itu juga. Jadi sama kelakuannya seperti setan gitu ya maksudnya. Ya wallah alam, ini terkait kebenarannya nanti bisa kita sampean coba aja piye hasilnya anaknya itu, safakan terima apora gitu. Kalau memang bener berarti kan bener Qurratul Uyun. Terus untuk anak kan coba-coba kan. Baru ya karahata dzalika, dan diriwayatkan tentang kemakruhan jima' pada malam-malam tersebut dari siapa? An Aliyin wa Muawiyah wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum. Wa yuqalu, dan dikatakan innal jima'a fi hadhil layali, bahwasanya jima' di malam-malam yang disebutkan tadi, malam Idul Adha, malam 1, malam 15, dan malam 30 atau 29,
yurithul jununa itu bisa mewariskan kegilaan fil waladi pada anak, wallahu alam. Mungkin ini kalau ada di antara kita yang gendeng-gendeng itu adalah produk-produk ketika dilakukan di malam awal bulan atau tengah bulan, akhir bulan. Contoh mungkin ono mungkin sapa terus gendeng ya. Kamu gendeng. Lakinnal man'a fi hadhil arba'ah, akan tetapi status ketidakbolehan di dalam 4 malam ini bimaknal karoha, hanya sebatas makruh, la tahrim, bukan haram. Jadi boleh kal haidi, tidak haram kal haidi seperti haid wan nifasi nifas wa dhiqil waqti, dan sempitnya waktu fardu. Kenapa enggak boleh? Tsumma asyara ila illatil man'i. Kemudian Imam Mu'allif memberikan informasi tentang alasan ketidakbolehan fidzalika jima' di malam-malam tersebut biqaulihi yukhshal adza, den kuwatirake al adza apa Allah penyakit lara, yukhsha den kuwatirake al adza apa Allah fi kulliha ing dalem saben-saben layali. Ya sahi, he koncoku, sing diwedeni ring sapa? Allah ring sapa? Ala mukawinin ing atase hasil utawa anak. Ala mukawinin ing atase anak bidan nikahi kelawan ikilah jima. Wal adza, sementara yang dimaksud al adza itu huwa ma taqaddama min kaunihi yuritul juda. Yaitu keterangan yang sudah kelewat bahwasanya jima di malam-malam tersebut bisa mewariskan penyakit kusta, wasafkat dami dan filwaladi, dan juga menjadikan anak memiliki sifat pembunuh, wa ghairi dzalika, dan lain-lain. Tsumma asyara ila ahwalin yuhdarul jima'u fiha. Kemudian Imam Mu'allif memberikan informasi tentang keadaan-keadaan yang mana tidak boleh jima dalam keadaan tersebut. Biqaulihi wahdhar lan wedya sira minal jima'i saking jima fi haliz dhama, ing dalem nalikane wektu dahaga ngelak. Kok saiki ngelak ini jima ra oleh. Wal ju'i lan ngelih sahihe kancaku, haka jubo sira hu ing keterangan, haka juga sira hu ing keterangan munadzaman kelawan dinadzamake, keterangan sing dinadzamake. Kemudian wal ghaidhi lan waktu muring-muring. Wah, janjane waktu muring-muring ki pas jima, menurunkan tensi ya. Wal farahi lan waktu bahagia. Waktu bahagia oleh wik-wik piye dong? Ya apa ya? Piye lah? Waktu bahagia wik-wik itu bahagia enggak sih? Aku bingung kan dengan kata-kata ini, bingung aja nih. Wik-wik bahagia apa ora tak? Tahu. Iya Gus. Nek nggo tisu bahagia. Bahagia sekali. Wal farahi lan waktu bahagia. Kada kaya mengkene ikilah keterangan. Kada kaya mengkene ikilah keterangan ora oleh jima waroda was temuka apa dah. Wasyib'i lan kuwaregen. Jima kuwaregen. Terus itu apa? Wasyahri pakai shin ya. Maksud angger bulan tak oleh jima nunggu apa? Wasahri sin pakai sin. Lan waktu melekan wengi. Berarti biasanya melekan wengi bar nonton bar utawa man keplek remian itu enggak boleh jima. Kadaka kaya mengkono-mengkono syib'i wasyahri musnadan den sandingake apa dzakar. Terus gak boleh meneh wal qai'i waktu muntah-muntah. Waktu muntah-muntah. Ngerti varsine sing wedok muntah-muntah deh. Wah kan suci misale, suci. Wah, iki apa? Tembume rak karuan.
tembem li berimbun. Wal ishali lan waktu mules. Mules mentret diare. Finidhami ing dalem teratur. Finidhami ing dalem teratur. Kada kaya mengkono-mengkono alqai wal ishal khurujuka. Kada iku kaya mengkono-mengkono alqai wal ishal khurujuka utawi metune sira minal hammami saking WC. Kok WC wis bar ngicik mosok arep jima. Enggak tahu ini kenapa ndak boleh. Nanti kita baca. Au qablahu utawa sadurunge au qablahu utawa sadurunge apa iki? Khurujuka minal hammam ya. Khurujuka minal hammam. Kata abi kaya apa jenenge kesel bar futsal, futsale wis ora trimo mlaku ngesot iku ora oleh jima iku. Makno leto ya ora kuat. Kayak dek wingi ngene iku ya, jima mlaku bal-balan wis mlaku ya, semuanya berjalan dengan lancar ya. Wal hijamati dan lan apa canto. Canto. Ya tau. Fa'u mongko ngapalno sira kabeh. Fa'u mongko ngapalno sira kabeh wa haqqiqu lan padha nyatakno sira kabeh bila malamah kelawan tanpa kakean padu. Aja kakean padu. Bila malamah kelawan tanpa kakean padu ya. Fa akhbara rahimahullah. Jadi muallif memberikan informasi annal jima'a bahwasanya jima' yuhdharu minhu itu harus dihindari ketika apa? Fi halil adshi ketika waktu dahaga yang sangat wal ju'inang ngeli ya. Oleh biasanya misale cal fatah poso ngebleng rong dina. Iku ora kena jima' ya. Terus wal ghaidhilan waktu nesu kok jubujuk tengah-tengah nesu kok bernafsu. Kayak enak mungkin ya. Ana ya, yang betul nesu kok karo miso ya, miso terus ya mesti kober ta ora ya kayak enak mungkin. Li annahu kurang hak itu. Kenapa enggak boleh? Li annahu karena sesungguhnya keadaan tersebut yusqitul quwwah itu bisa mengurangi kekuatan kejantanan. Kama qala Ar-Razi seperti yang dikatakan oleh Imam Ar-Razi. Nek ngeleh karo ngelak mungkin ya menurunkan kekuatan untuk nafsu syahwat itu kurang. Nah, tapi nek nesu-nesu kete perlu dicoba ya. Iso tak aku jima dalam waktu nesu ya. Terus wa fi halil farahil mufrid dan ketika tidak boleh juga jima ketika apa? Ketika bahagia yang nemen. Bahagia yang nemen ku contohnya kayak apa ya? Kayak apa, Dim? Kamu pernah bahagia sing nemen iku apa? Lulus ya. Hah? PDF. Ijazah PDF. Seneng ya. Download ya ijazah. Nah, iku ora oleh jima kowe nek terlalu seneng karena lulus wis wah. Enggak oleh, enggak boleh. Li'annahu kenapa enggak boleh? Li'annahu yurisul ghisha'a. Karena hal tersebut bisa memunculkan al-ghisha' ghitha'ul qalb, yaitu hati tertutup. Ya kan hatinya terselubungi dengan rasa bahagia yang sangat, tapi bukan karena istrinya. Beto nek kowe anjen seneng mbek bojomu langsung mbok wik-wik ya, itu mungkin malah menimbulkan kekuatan syahwat dan juga kekuatan cinta. Wa fi hali syib'i dan juga tidak boleh ketika keluargen. Kenapa gak oleh li annahu yurithu auja'al mafasil karena hal tersebut akan memunculkan penyakit-penyakit persediaan linu rematik sikulah minimal suduan. Ayo kayak kowe arep bal-balan mangane rong piring terus main futsal wis ora terima suduan muntah-muntah lho ngene kono ya. Nah, ini persendian. Terus wakadha akibat sahri dan begitu juga tidak boleh ketika habis begadang walhami dan habis sedih. Wong lagi misalnya qadarullah masya lagi bapake kabudut kok berwik-wik ya, itu bahaya.
bapake kok kapundhut, ibuke kapundhut, mbahe kapundhut. Mojok karo bojone. Iki ning kamare Mbah yo. Iki waya takziah kowe iki astagfirullah. Ayo. Awas langsung dihantui ya seumur hidupnya. Astagfirullah. Ya, enggak boleh. Li'annahu yusqitul quwwah, karena hal tersebut akan menggugurkan atau meminimalkan kekuatan. Ya. Wayah susah, wayah kobongan omah malah ayo bikin diurusi uang. Ya Allah, ya Allah. Ya apinya membara, sahabatnya juga membara. Bahaya ini. Wa kadza yuhdharu ayyakuna qablahu, dan juga dilarang untuk jima jika sebelumnya adalah qai'un, yaitu ada muntah-muntah. Sadurunge ana muntah-muntah sesuai melu jima, arep jima ra oleh. Au ishalun, atau ada mules mencret diare. Sapa ngerti tengah-tengah wak cerot kan. Cerote sih nek cerot nikmat nek masalah, cerot buri ya. Ana iki opo iki? Ini cerot makar berketak ngono. Yes. Au ta'abin, atau terlalu capek. Misalnya ronde pertama langsung kesel, ronde kedua ini berarti ra usah. Au khuruji damin, atau karena keluar darah, mbok iku mimisen ya, utawa plangane potol, ditugel wong niku. Aja. Utawa cantengen niku. Cantengennya pecah. Cantengennya pecah tengah-tengah wig ya, jangan sini. Au araqin, atau keluarnya keringat. Jadi sebelum jima wis kemeringat gobios. Sumuk, saya iki kata angel jima iki. Sumuk terus deh. Ya mungkin ini keringat mungkin karena keringat aktivitas, atau keringat dingin kan juga bisa ya. Atau keringat durung tau nyekel wong wedok. Enggak boleh. Eling-eling wis canteng cek keringetan iku makna double pindho ra oleh. Terus au baulin kathirin, atau ketika setelah mengeluarkan keluarnya uyuh sing akeh uyuh, misale bar ngombe sak toren terus uyuh akeh iku aja. Au darbin min durubil istifraghat, atau beberapa contoh dari contoh-contohnya seperti al istifraghat. Istifraghat itu ya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan untuk bersih-bersih di akhir ya. Kaya cewek kaya ya setelah urusan-urusan nang WC, al istifraghat itu tuh urusan-urusan di WC. Apa yo? Ngice urusan tambahan ya itu. Ya, plus-plus ya. Al-istifraghat itu, kalau istifraghat itu kan menghabiskan, artinya menghabiskan hajat. Hajat kan ada hajat bol, itu uyuh ana ngising ya. Apalagi lengkap yo nguyuh yo ngising ya. Ya mules. Nah, itu tidak boleh setelah melakukan hal-hal yang di WC. Yang normal ya. Kalau yang lebih normal sedikit lagi kan ada tambahnya lagi, ngicik itu kan lebih normal ya. Karena 65% atau 70% harusnya laki-laki pernah ngicik harusnya. Mosok ora tau penasaran mbek manukmu. Ora usah juntang-junteng kowe dhewe lho. Wis senajan sumak-sumuk kan ya dolanan iku ae. Iya. Eling-eling kowe nek jek sumuk ra oleh jima lho. Besok parane ya, ngger malam pertama sumuk tak rasa sumuk aja. Aja diwaki AC, aja diwaki kipas, wae heater, penghangat ruangan. Wis ora gobio sauna. Kenapa tidak boleh? Li'annahu mudirrun, karena melakukan jima setelah istifraghat, yaitu urusan WC tadi
akan membuat kan nguyuh ngising dan sebagaimana macamnya. Mudirun itu bisa membuat madharat. Kama qalahur Razi, seperti yang dikatakan oleh Imam Ar-Razi. Wa kadza yuhdaru minhu, dan juga tidak boleh jima' ba'dal khuruji minal hammam, yaitu setelah keluar dari WC. Alam kenapa ini? Kalau hammam itu mungkin kalau hammam itu bukan WC, mungkin hammam itu pemandian air panas waktu dulu. Li'annahu yamla'ur ra'sa, karena itu akan membuat sirah menjadi penuh. Nah, kan berarti kan ada korelasinya mungkin karena dia mandi air hangat, ya, karena mau di air hangat kan kudune rada betah sithik, batek sithik to ya harusnya. Nah, itu mungkin yang dimaksud hamam di sini berarti pemandian air panas. Bar mandi banyu panas, banyu hangat, ojo jima ya. Dasmu tambah umum engko. Ora usah nggih bul kuwate karo bayangno awas wae. Yes, pokoke kuat-kuatan iki ya. Ya, jadi setelah keluar dari WC, au qablahu, atau sebelum masuk ke pemandian air panas. Jadi kan kalau masuk pemandian air panas mau masuk berarti dia pikirannya kan wis gak fokus ke jima. Li'annahu yusbitul quwwah, karena jima sebelum masuk ke pemandian air panas itu akan menghilangkan kekuatan, kejantanan. Wallahu a'lam. Terus ini masalah apa iki? Lanjut ya. Aduh, ini masalah lafaz gini. Wa qauluhu wal farah, kemudian dawuh beliau al farah, kebahagiaan, ail mufrid, yaitu farah kebahagiaan yang lebay ya, histeris seperti ulil. Oh, ana sing ngefans mbek ulil histeris tak karuan terus jima. Kok perlu? Maksudnya aku seneng ketemu lho, jima apa hubungannya gitu. Berarti ulil terlalu porno ya. Wa huwa bisukunir ra'i, al-farah itu dengan sukunnya ra, kasyib' bisukunil ba'i, wasahir bisukunil ha'i, wa ta'ab bisukunil aini lil wazni. Wes. Terus walamma kanal matlub, ketika yang disunahkan, yang dianjurkan, taqlilul jima'i, yaitu mensedikitkan durasi atau mensedikitkan aktivitas jima' fi shayfi, ketika waktu musim panas, wal kharifi, dan waktu musim dingin, watarkuhul batah, dan harus meninggalkan jima' sama sekali, waqta fasadil hawa'i, ketika udara sangat buruk, wal amradil wabaiyah, dan ketika saat penyakit wabah. Nabbaha ala dzalika, maka muallif mengingatkan biqaulihi, dengan ucapan beliau, qalil nyitikno sira minal jima'i, saking aktivitas jima' fil masifi, ing dalem nalikane musim panas, wahalatil amrodi, lan nalikane nyebare penyakit. Saya terangkan corona ini termasuk ora iki. Tak ngono iso wik-wik aku ya. Wal kharifi, lan waktu musim dingin. Ini pendapatnya ternyata bukan pendapatnya mu'allif, tapi qala Ar-Razi. Ada sandarannya. Qala Ar-Razi rahimahullah, Imam Razi berkata, wal yatawaqqi, dan hendaknya menghindari sahibul mizaji, orang yang mempunyai badan al-yabisi, yang kering. Jadi artinya badan kering artinya apa ya? Oh, bola. Saya kurang badan kering. Oh boy, aku dewi kurang paham. Tapi kita baca aja dulu. Mungkin sampai setelah baca mungkin mendapatkan ilham, inspirasi. Yaitu orang yang mempunyai awak sing garing. Al jima'a, tidak boleh jima' fil azminatil harrati, ada waktu yang sangat panas. Karena yo awake wis gosong krana kepanasan kok berjima ini ketoke ra mungkin. Mbok nek sampean punya pendapat yang lain. Ini ada yang kurang ya. Wasahibul mizajil baridi fil azminatil baridah. Ada tambahannya. Kemarin saya cari di PDF-nya.
fil azminatil baridati. Dan bagi yang punya awak sing kedinginan, dingin, tidak boleh jima fil azminatil baridah di waktu yang atis, nek ketisen. Wayam bagi dan hendaknya ayyuqallila minhu untuk mensedikitkan aktivitas jima fis saifi ketika musim panas wal kharifi dan musim dingin. Wayatrukuhul battah dan harus meninggalkan itu semua fi waqti fasadil hawa ketika waktu udara itu buruk. Nah, kita selama ini polusi udara kan sudah banyak, masa ora oleh terus. Ya. Yo kan ngenteni fasadul hawa iki wong akeh ngentutan iki atau tangga mengeksploitasi dengan pacerene iku wis fasadul hawa. Ayo, obong-obong masa ora kok berjima iki koper. Tapi kata beliau ayatrukul batta harus ditinggalkan sama sekali. Nah, Imam Razi umur urip zaman sekarang mungkin ora iso mengatakan itu ya, enggak bisa ya. Paling wayukra. Terus wal amradil wabaiyah dan ketika muncul banyak penyakit wabah ya corona mbok termasuk ora wallahu alam ya. Tapi nek aku kok nganggo dalil corona iki ya gak sida nganggur bojoku iki kok aja. Jadi tetap dilakukan lah. Tetap dilakukan. Jadi corona ini masih waham, belum jelas ini. Karena informasinya masih simpang siur, apakah benar-benar mematikan, apakah bisa dikatakan wabah. Toh nang Kudus itu datanya yang kena baru 37 kira. 30 bilang Jun. 37 nek ra salah. Sithik duke durung kena ya. Wetake dengan corona kamu rak sumukan. Nah, jadi ya ini cuman pendapat. Loh, kudu ngising ku piye maksudem? Corona kudu ngising. Sejak kapan kok corona dari penyakit pernafasan pindahkan penyakit pergigilan? Allah ya. Mungkin nalarnya itu loh, nalarnya. Tambah suwene podok tambah kemplo yo. Ngene kok arep dadi pimpinan nyabu geser sak geser saya Habib wis niku ae. Padha-padha maspur lengser kan karena mbah-mbahe jek rada mending senajan tukang nganggo tisu. Ini mungkin maksudnya fasadul hawa. Kembali ke masalah fasadul hawa yaitu bisa jadi diartikan waktu angin puting beliung misalnya. Angin topan, wah, angin topan. Dek, yo. Woi. Reng di wek ayo marani sik lagi wek lah ndeng iki. Ya, bersensasi ya. Kalau wal amradul wabaiyah mungkin bisa dinalar kenapa ndak boleh mantap-mantap di ketika ada wabah. Mosok kamu mantap-mantap ketika ada wabah datang sementara wabah itu bisa jadi azab ya. Bisa jadi azab. Untuk azab ana mara malah kae mantap-mantap. Iki bahaya nih kalau ya sebuah nah aku sih tetap tak lakoni lapo. Corona itu belum jelas kalau menurut saya belum jelas anunya. Masih apakah itu karena saya malah kemakan goro-goro jering ya. Jering SID itu. Iya bisa jadi itu konspirasi dan dari awal saya mengatakan kan kalau corona itu memang buatan manusia walaupun tanpa bukti. Cuman elit global, Rockefeller dan segala macam. Teori Wahyudi ya. Terus famuradun nadhimi bitaqlili minhu. Kemudian yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Yamun dengan kata at-taqlil yaitu mensedikitkan aktivitas jima fi halatil amradi ketika banyak penyakit. Maksudnya apa? At-tarku bil kulliyah majazan. Itu untuk artinya meninggalkan semuanya, memang benar-benar meninggalkan majazan itu sebagai majaz saja. Kama la yakhfa, seperti hal yang tidak samar lagi, jelaslah. Wa asyara rahimahullah biqaulihi dan Imam Ibnu Yamun memberikan informasi lain dengan
ucapan beliau famarrotani mongko utawi ping pindho. Famarrotani mongko utawi ping pindho. Ya apa pindho apa iki? Mantap-mantap ya. Mantap-mantap. 2 ronde. Haquha iku hake bojo. Ya di pindho jima ya 2 kali. Jima-jima maksudnya. Haquha iku hake zaujah. Ya sahihe koncoku fi kulli jumu'atin ing dalam saben dina Jumat. Jadi pertama fi kulli jumu'atin ing dalam saben dina Jumat madas sobahi selama apa sepanjang madas sobahi selawase esok waktu esok selawase rino jadi Jumatan waktu Jumat berarti dari subuh sampai sebelum Jumatan itu haknya istri untuk kita tunaikan. Jadi walaupun dia nggak minta kita harus berikan gitu maksudnya. Itu coba dalih, aku memberikan hakmu gitu. Wa marratan dan lan sepisan lan ambal kaping sepisan li hifdzi sihhatin krana tujuan jaga kesehatan. Waroda wis tumeka apa keterangan ditunaikan dek kapan fi jumu'atin ing dalam dina Jumat min dzi'tilalin saking wong kang duweni lara saking wong kang duweni lara la fanada ora ana kegorohan iku maujud ora ana goroh iku maujud ya fanada iku goroh wingi ora salah. Jadi ila qauli Syekh Zarruq fi Nasihatil Kafiyah mansu. Ada keterangan dari Syekh Zarruq di dalam kitab An-Nasihah Al-Kafiyah yaitu keterangannya gini, wa haqquha dan termasuk haknya istri ay alladzi yuqdalaha biha yaitu jima yang harus ditunaikan untuknya yaitu apa fi kulli jum'atin marrotani di setiap Jumat ada 2 kali. Wahfadhu dan jagalah jima tersebut lisihati dengan tujuan kesehatan. Ingkana ketika ada ay ar-rajulu ketika suaminya keadaannya apa mu'tadilul mizaji yaitu tubuhnya fit fil jum'ati marrah di setiap Jumat sekali. Mungkin 2 Jumat sekali maksudnya gitu ya. Jadi sebulan itu 2 kali. Wa qadha Sayyiduna Umar dan Sayyidina Umar justru memberikan keputusan bimarratin fit dhuhri yaitu yang sekali ditunaikan ketika waktu suci li'annahu yahbiluha wa yahsinuha karena jima waktu itu yahbiluha akan menjadikannya dia meteng wa yahsinuha dan akan menjadikan wanita itu akan menjaga dan akan menjaga kesehatannya gitu maksudnya ya. Naam yang bagi ayyazita wa yunqisa jima itu memang boleh ditambah boleh, kurangi boleh. Nah, misalnya Jumat kowe kuat ping pindho ya ping pindho ora apa-apa. Nek ra kuat yo anggere Jumat sepisan, nek ora yo 2 Jumat sekali. Bihasabi hajatiha. Yaitu tergantung sesuai hajatnya, hajat istri. Nek kuat yo apalagi kalau dia brutal ya layani sebisamu. Karena itu hajat. Jangan sampai kamu tidak menunaikan hajat karena nafkah batin itu penting. Fit tahsini dengan tujuan menjaga diri, menjaga kesehatan. Li'anna tahsinaha wajibun alaihi karena menjaga kesehatan istri wajibun itu wajib bagi suami. Wala yang bagi dan tidak boleh lizauji untuk suaminya ayyuqallila alaiha untuk meminimalisir meminimalkan aktivitas jima. Kalau meminimalkan hatta tatal doror sehingga dia tidak bisa kesakitan. Kemudian juga itu pertama suami tidak boleh terlalu banyak jima karo istrinya. Nek memang terlalu sedikit ya, tidak boleh mensedikitkan. Nek dia itu wanita yang modelnya nafsunya menggebu-gebu ya kamu layani terus. Kapan menen di bojo sing nafsunan ya. Nah, itu kamu harus tunaikan. Kalau nggak gitu nanti membuat dia bingung mencari pelampiasannya kemana. Masa jiko teror karo timun, bahaya. Takutnya ada JNE masuk. Pokoknya bahaya lah. Seperti kamu kayak wong jima itu
mungkin wong yang kebutuhan biologis itu di atasnya kebutuhan ngising kalau menurut saya. Paham kan? Kayak ngerti rasa ben nalar ngono lho. Ben paham betapa butuhnya. Betapa butuhnya itu karena itu tadi. Kowe nek ngising kebelet iku nek ra nemu WC udah rasane piye ra koyo Mas Kibul kayak pas ziarah ae. Jeling aku, tengah-tengah arep gini gini Asmara Kondi ya. Rewel arep njaluk medun ngising. Ngeti laut kunang-kunang matane. Jeling kae. Ibul aku jeling, ora Bul. Ketika kamu tunaikan hajatmu waktu itu gimana? Plong rasanya lah, brol. Nah, iya. Lah kalau jima itu di atasnya itu gitu loh. Makanya nek sampean iku memang durung duwe bojo, kemudian takut zina, kemudian belum mampu nikah. Lah nek pengen golek dalile halal untuk istimna itu ada, saya bilang ada, tapi entah bisa diikuti apa enggak, wallahu a'lam. Tapi ada, kalau mau bisa nanti Japri dengan saya kasih ibaratnya, tapi ada maharnya ya, mahal ilmu. Nah itu, jadi karena kebutuhan biologis ini agak aneh sih, makanya kejadian sekarang kan yo aneh cah cilik memperkosa neneknya lah, atau cah ono. Iya, atau ono wong jimat wedhus kaya Syekh nanti tak balesno. Iya. Ono wedhus lewat iku metu kecipute nafsu, aneh. Iya, utawa ayo. Itu memang kebutuhan biologis itu di atas kebutuhan qada'il hajat di WC. Terus intinya suami tidak boleh mensedikitkan durasi atau tidak boleh mensedikitkan aktivitas jima kalau memang istrinya minta gitu. Terus wala yuksiru 'alaiha, dan juga tidak boleh terlalu banyak hatta tamulla malayamulu hatta tamulla, sehingga dia nanti bisa bosen. Ndak bosen lecet mekeh-mekeh iki bojo model opo rak sak mantuke gedene rak karuan ora disake bojone. Jadi tapi gini, repotnya kita sebagai laki-laki itu tidak bisa mengindra keinginan atau ketidakmauan istri kalau tidak benar-benar paham. Makanya aku kudu dipahami tenan, tanda-tanda ini dia birahi kayak apa ya. Tanda-tanda ini dia tidak pengen kayak apa harus kamu pahami. Ojo nuruti kuwe tok ya. Dia lagi pengen kamu antuk, wis bubar. Terus ketika kamu pengen diwehi bokonge kowe ora entuk ngarepe, makane perlu difahami temenan. Wa ala dzalika dan dengan keterangan inilah nabbaha biqaulihi Imam Mu'alif Ibnu Yamun memberikan isyarat dengan dawuh beliau wa fi ikhtiyarin la yaqilu ya fata. Wa fi ikhtiyarin lan iku tetep ing dalem wa fi ikhtiyarin lan ing dalem waktu ikhtiar ya milah. Layakilu orang kena sithik apa jima. Layakilu orang kena sithik apa jima ya fata cahno. Idza tadarrarat nalikane iso dadi lara sapa zaujah. Idza tadarrarat nalikane iso dadi lara sapa zaujah, fahaka mongko jibu asira. Fahaka mongko jibu asira ma ing keterangan ata kang musteko apa ma. Wal aksu utawi sewalike bil aksi iku kelawan sewalike. Kalau tadi fi ikhtiyarin la yaqilu, nah sekarang walike piye? Jadi berarti keadaan yang memaksa. Kalau tadi tidak boleh sedikit, kalau dipaksa, kalau keadaan memaksa untuk banyak berarti harus banyak. Kadzaka iku kaya mengkono al aksu bil aksi yuk tabaru iku den alat ibarah apa dah yuk tabaru iku den alat ibarah apa bada fasri mongko nengklengno sira
fasri mongko nengklengno sira lima marang keterangan barang kila kang dindhawuhake apa ma wa haqqiq lan apa nyatakno sira an-nadhara ing peninggal. Qala fin nasihah, di dalam kitab An-Nasihah muallif mengatakan wala yukthiru 'alaiha hatta tamulla, dan jangan sampai memperbanyak durasi jima kepada istri sehingga dia menjadikannya bosan. Wala yuqilla, dan juga tidak boleh terlalu sedikit hatta tatadharrar, sehingga nantinya dia menjadi sakit. Falau istakat imra'atun al-wab'ah. Loh, piye maksudnya iki? Oh gini, falau istakat imra'atun, jika memang ada wanita yang mengeluhkan al-wab'ah tentang masalah jima, maka jawabannya gimana? Faqala fit tawdih, di dalam kitab tawdih dijawab yaqdi lahu 'alaiha bi arba'i marratin. Caranya suaminya menuntaskan hajat istrinya sebanyak berapa kali? Bi arba'i marratin, sebanyak 4 kali. Fil lailati di arba'a marratin fil lailati, di satu malam, ya bener ngono. Geblek. Gendeng. Piye iki rek? Akeh sing manuk mbok ganti apa nek papat iki. Putren. Allah. Jadi istakat berarti ini mengeluhkan stamina suaminya ya, berarti mengeluhkan dia memang butuh wik ya. Maka suaminya menuntaskan hajat istrinya bi arba'i marratin dengan 4 kali fil lailati dalam semalam, wa arba'in fil yaumi, dan 4 kali dalam hari. Jadi 8 kali. Anjir aku berkatoan wae. Aduh. Wala yajuzu hadzal imtina, dan ini tidak boleh menolak min ghairi idrin tanpa ada udzur. Wadah beringas iki bojone, ya Allah. Makane iku watake le nyunat kesithik makane terlalu beringas, ya Allah. Terus ini kenapa li hadits Ibnu Umar, karena ada dasar dari hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala ja'at imra'atun ilan nabi, pernah ada seorang wanita datang ke kanjeng Nabi, faqalat maka berkata, ya Rasulullah, ma haqquz zauji 'alal mar'ah, apa kewajiban apa haknya suami yang dibebankan kepada istri? Qala, gitu ya. Qala, maka Rasulullah menjawab, an la tamna'a nafsaha walau kanat ala dhuhri qatabin. Jadi wanita tersebut tidak boleh menolak dirinya walau kanat ala dhuhri qatabin, walaupun sedang berada di atas kendaraan. Jadi bikin dua kendaraan itu. Oh, ini sudah diajarkan kan ya. Jadi ini kap mobil ini go. Atau ning ngene jero mobil ya. Kadang saya juga pernah memikirkan iso gak ya bikin jero Avanza. Atau menawane iso kan. Kayak sensasinya lebih kan enggak kocone transparan gitu. Mobil goyang-goyang gitu. Terus Qulu alaihi salatu wassalam, idza da'a ar-rajulu, ketika ada seorang laki-laki mengajak zaujatahu, mengajak istrinya ila firashiha, ke ke kasurnya, ke ranjangnya, artinya diajak untuk berhubungan badan, fa'abat, akan tetapi dia menolak, wanita tersebut menolak min dzalika, dari ajakan tersebut, la'anat hal malaikah, maka para malaikat akan melaknat si zaujah hatta tusbiha, sampai waktu subuh. Semalaman itu dilaknat karo malaikat. Walaisa minal udri, dan tidak termasuk udzur khaufuha ala waladiha, alasan takutnya istri terhadap kesehatan atau terhadap keamanan anaknya ar-radhi yang sedang menyusu. Nah, jadi ketika istri sedang diajak wikwi, kok alasannya aku lagi nyusoni anak, kok oleh nolak? Kenapa? Li'annal malinya, karena justru mani itu yuktirul labana, itu memperbanyak produksi ASI. Wah, mantap kan?
Jadi kena kakean asine kamu melu menyot ngono lho, melu menikmati hasil manimu itu. Wallah. Bagi-bagi sing tengen anake, sing kiwa kowe. Allahu a'lam. Faslun. Ya ini berarti gini, berarti apa namanya? Oh iya, berarti ini bukan istakat imra'atun alwat'a di sini itu bukan berarti wedoke sing ganas tapi laki-lakine sing ganas. Maka cara mengkodoknya menuntaskan hajatnya itu 4 kali dilakukan di malam 4 kali ya padha wae anake kebangetan nih manuke kok super banget manuk super ya gawean ndi manuk super ya Allah jadi nek maksudnya nek wong wedok sampai kebangetan ra iso nglayani bojone pangerten kudune pangerten carane piye dibagi 8 kali dibagi 4 di pagi 4 di malam Allah. Ana sing kober ngono iku ya. Kowe nggo ora usah aneh nggo. Ayo, jawab perang. Faslun. Jadi makanya di sini kok keterangannya setelah itu kok tentang wanita enggak boleh menolak. Jadi kan ini istakat ini maksudnya wanita apa namanya istri tidak kuat melayani suaminya. Nek ra kuat ya izini kawin meneh cocok itu solutif banget itu. Jadi kalau memang ada beberapa kasus yang alasannya gak kuat melayani suami, artinya di atas ranjang ya wes digolekno bojo misalnya ben halal. Ya mungkin itu bisa jadi alasan kamuflase yang bisa kamu buat untuk mengakali bojomu. Faslun fi dzikri ma yutlabu minal adabi halatal jima' wallahu a'lam bishawab.